Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan dengan STK 320005. Video ini saya buat untuk pemenuhan mid test dari mata kuliah Biokimia Dasar dari dosen pengampu Jawiana Saukani SSSI MPD. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Biokimia. Biokimia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup dan chemis artinya kimia. Jadi, biokimia menjembatani antara ilmu biologi. Pengertian biokimia itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau kimia kehidupan. Peranannya dalam kehidupan yaitu menyusun makhluk hidup saling berinteraksi, melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis transformasi kimiawi, menyusun molekul yang lebih kompleks dan supramolekul dari molekul sederhana, dan menyimpan serta menurunkan sifat-sifat genetik kepada generasi selanjutnya. Soal yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Air sebagai media kehidupan. Air memiliki rumus kimia H2O. Fungsi air dalam makhluk hidup yaitu sebagai medium, transport elektron, reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Sifat air itu sendiri yaitu yang pertama, air dapat mengionisasi, berpengaruh terhadap komponen sel seperti enzim, protein, asam nukleat, dan lipid. Kedua, mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, titik lebur 0 derajat Celcius, panas penguatan 540 kalori per kilogram, dan daya tarik kuat antara molekul-molekul air yang berdekatan. Yang ketiga, polar, memiliki sudut kepolaran yang terkonsentrasi pada sama, yaitu sama dengan 0. 4. Pelarut, karena mampu melarutkan biomolekul pada tubuh makhluk hidup seperti nukleat, molekul, maupun enzim. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, katabolisme, dan berikan contoh masing-masing. Metabolisme. Metabolisme sel adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh organisme. Contohnya saat pencernaan. Metabolisme seluler melepaskan energi dari nutrisi yang diperoleh dari makanan. Anabolisme. Anabolisme sel ialah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis. Sintesis atau pembuatan protein berlangsung di dalam ribosom. Protein dibuat dari mikromolekul asam amino yang diperoleh dari hasil katabolisme. Protein berfungsi sebagai enzim dan juga struktur pembangun tubuh makhluk hidup. Katabolisme. Katabolisme sel ialah penguraian zat kompleks menjadi lebih sederhana. Dari molekul kompleks menjadi sederhana. Contohnya yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu membutuhkan O2, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan O2. Soal yang keempat, jelaskan pengertian asam amino esensial, asam amino non esensial,
asam amino nonpolar alipatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino esensial adalah asam amino penting yang harus ada dalam pakan karena tidak dapat disintesis oleh hewan. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis sendiri dalam sel oleh hewan. Asam amino nonpolar alipatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alipatik kelompok fungsional. Asam amino alipatik adalah nonpolar dan hidrofobik. Asam amino polar netral atau asam amino polar tanpa muatan tidak memiliki muatan pada gugus R atau rantai samping. Asam amino ini dapat ditemukan berpartisipasi dalam pembentukan ikatan hidrogen dalam molekul protein. Contoh asam amino untuk golongan tanpa muatan yaitu serin, teroin, terosin, sistein, glutamin. Asam amino bermuatan negatif yaitu asam amino polar yang memiliki lebih banyak gugus karboksil dibandingkan dengan gugus amina. Kemudian asam amino menjadi lebih asam. Muatan negatif asam amino ini dapat ditemukan di gugus R. Contoh kelompok ini termaksud asam aspartat dan asam glutamat. Asam amino bermuatan positif yaitu asam amino yang mengandung lebih banyak gugus amino daripada gugus karboksilat. Kemudian asam amino menjadi lebih basa. Asam amino ini memiliki muatan positif pada gugus R. Asam amino aromatik yaitu asam yang bersifat relatif non-polar dan dapat saling berinteraksi hidrofobik. Soal yang kelima, jelaskan pengertian protein dan struktur protein yaitu primer, sekunder, tersier, kuartener. Protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul dari 10.000 Dalton. Struktur protein. Yang pertama primer. Primer yaitu struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Kedua, sekunder. Struktur sekunder yaitu struktur 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O, karboksil, dan N-amino. Dua jenis struktur sekunder yaitu helix dan sheath. Ketiga, tersier. Struktur tersier yaitu struktur 3D hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan sulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Yang keempat, kuartener, yaitu struktur kuartener yaitu struktur 3D hasil pelipatan dari 2 atau lebih rantai protein. Soal yang keenam, jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Yang pertama, oksidoreduktasa, yaitu
mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi, donor hidrogen atau donor elektron adalah salah satu substratnya. Yang kedua, transferasa, yaitu mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan kubus. Yang ketiga, hidrolasa, yaitu mengkatalisis reaksi hidrolisis. Yang keempat, liasa, yaitu pemutusan bukan hidrolik dan ikatan lainnya atau memisahkan ikatan rangkap dua atau penambahan kubus pada ikatan rangkap dua. Yang kelima, isomera, yaitu perubahan susunan geometrik atau spasial pada suatu molekul. Yang keenam, ligasa atau sintasa, yaitu mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut, yaitu yang pertama, enzim concentration atau konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam satu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka yang diubah menjadi produk 2 kali lipat juga. Yang kedua, substrat concentration atau konsentrasi substrat. Kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Yang ketiga, pH. pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi atau perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai pH tertentu, di mana enzim memiliki aktivitas maksimum. pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut. Yang keempat, temperatur atau suhu. Pengaruh suhu itu spektrum bom atau strukturnya luas. Enzim ini akan memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius, artinya itu suhu optimumnya. Apabila kita bekerja kurang dari suhu tersebut, suhu 25 derajat Celcius, maka aktivitas akan turun. Soal yang ketujuh, jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel, yaitu membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksistem, sentrosom, dan vakuola. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berdasarkan bentuk, sel hewan tidak memiliki bentuk tetap. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap berdasarkan ukuran. Sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan sel hewan. Berdasarkan sitokinesis sel, pada sel tumbuhan, sitokinesis sel akan membentuk lempeng mitosis, sedangkan pada sel hewan akan membentuk furrowing. Sel hewan memiliki sentriol, tetapi sel tumbuhan tidak punya. Vakuola, pada sel tumbuhan ukurannya lebih besar dibandingkan yang ditemukan dalam sel hewan dalam jumlah banyak. Struktur dan fungsi organel-organel sel. Membran sel struktur tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya. Fungsi yang pertama, pelindung cairan sel. Kedua, pengatur pertukaran zat dari dalam dan dari luar sel. Ketiga, protein membran juga berperan dalam transfer zat. Yang keempat, protein membran dapat bertindak sebagai katalis atau enzim.
Yang kelima, glikoprotein membran menjadi penciri atau identitas suatu sel. Dinding sel, struktur umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein. Struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya. Terdapat dinding sel primer dan sekunder. Dinding sel tumbuhan kaku dan kuat. Fungsi menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Nukleus, struktur nukleus dibatasi dua lapisan membran inti. Terdapat pori-pori inti, terdapat nukleolus, plasma inti, dan kromatin. Bentuknya sepadan dengan bentuk sel. Fungsi yang pertama, mengatur seluruh aktivitas seluler. Kedua, tempat terjadinya replikasi dan transduksi DNA. Ketiga, penyimpan materi genetik berupa DNA inti. Ribosom, struktur penyusun ribosom berupa protein dan RNA. Terdiri dari subunit besar dan kecil dengan ukuran berbeda-beda antara prokariotik dan eukariotik. Fungsi mensintesis protein dalam proses translasi. Retikulum endoplasma, struktur tersusun dari jaring-jaring dan kantong membran dalam sitoplasma. Terdapat dua jenis, kasar dan halus. Fungsi kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sintesis membran. Halus berperan saat proses penetralisiran racun, sintesis lemak, dan penyerapan kalsium untuk kontraksi sel otot. Badan Golgi, struktur tersusun dari membran yang berupa tumpukan atau lipatan kantong pipi yang berada dalam sitoplasma. Tidak ditemukan ribosom, terhubung langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsi yang pertama, tempat pembentukan glikoprotein. Kedua, tempat pemrosesan protein pasca translasi. Ketiga, mengatur pemisahan zat-zat dalam sitoplasma. Lisosom, struktur berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi. Memiliki membran berupa lipid belayer, ukurannya itu 250 sampai 350 mm. Terdapat enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis makromolekul. Cairan dalam lisosom sangat asam. Fungsi yang pertama, memecah makromolekul menjadi monomer. Yang kedua, berperan dalam pembakaran sel yang mati. Yang ketiga, dalam sel darah putih, lisosom berperan dalam pembunuh bakteri patogen yang menyerang. Mitokondria, struktur berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Terdapat dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Terdapat sekat-sekat kecil di bagian dalam mitokondria seperti tonjolan-tonjolan. Terdapat DNA yang dikenal dengan DNA mitokondria. Fungsi yang pertama, menghasilkan energi berupa ATP. Kedua, berperan dalam proses fosforilisasi oksidatif dan rantai transfer elektron. Peroksistem, struktur organel-organel berbentuk bulat, tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid belayer. Terdapat granula yang berupa padatan enzim, berfungsi menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. Sentrosom, struktur daerah di dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrotubula, tersusun dari sepasang sentriol di mana setiap terdiri dari 9 set mikrobola. Setiap setnya terdiri dari 3 mikrotubula. Fungsi
mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel, pusat pembentukan mikrotubula. Vakuola, struktur organel yang diselimuti membran tipis, dalamnya berupa cairan yang berisi berbagai senyawa termaksud metabolik sekunder. Terdapat dua jenis vakuola makan dan kontraktil. Fungsi yang pertama, vakuola makan berfungsi memecah makromolekul. Yang kedua, vakuola kontraktil pada protista air tawar berfungsi memompa air dalam sel. Soal yang ke-8. Berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transaminasi dan deaminasi. Gambaran umum metabolisme protein. Protein dalam makanan akan melakukan proses pencernaan hingga akhirnya berubah bentuk menjadi asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amoniak dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan amoniak ini akan digunakan untuk bentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak digunakan akan dikeluarkan dalam bentuk urea urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Proses transaminasi yaitu memindahkan kubus amina atau NH2 dari asam amino ke ketoglutarate menghasilkan glutamate yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Ada 4 enzim penting yang berperan penting dalam proses transaminasi, yaitu yang pertama alanin transaminasi, yang kedua aspartat transaminase, yang ketiga leusin transaminase, yang keempat terosin transaminase. Proses deaminasi yaitu glutamat mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamate dehidrodinase dalam matriks mitokondria. Glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang kubus aminanya dapat dilepaskan secara langsung dengan cepat. Ion NH4+ yang dihasilkan akan melanjutkan perjalanan dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Soal yang ke-9. Jelaskan proses siklus urea. Proses siklus urea. Pertama, glutamat masuk ke dalam mitokondria. Posisinya ada pada sel hati. Kemudian produk akhirnya itu biasanya berupa urea berada di sitosol. Reaksinya yaitu NH4 yang dihasilkan dari deaminasi akan diubah menjadi karbomoil, fosfat dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Ada beberapa hewan yang mengeluarkan urin atau aminanya itu dalam bentuk yang lain, yaitu pada vertebrata atau mamalia dalam bentuk urea, tapi misalnya pada ikan mengeluarkan dalam bentuk amoniak langsung, sedangkan pada aves atau burung-burung mereka mengeluarkan dalam bentuk asam urat. Perubahan kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan kubus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya.
Soal yang ke-10, jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Tentang sintesis asam amino. Asam-asam amino itu selain diperoleh dari makanan eh, yang non-esensial, itu juga bisa diperoleh dari jalur sintesis. Senyawa-senyawa antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Untuk hewan hanya dapat mensintesis 10 asam amino atau non-esensial dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Biosintesis pada protein umumnya terjadi pada dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul, yaitu rRNA, tRNA, mRNA. Translasi yaitu proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Komponen-komponen yang terlibat dalam translasi yaitu yang pertama ribosom, tersusun dari protein dan molekul RNA yang dikenal dengan rRNA, dan ribosom rRNA. rRNA salah satu jenis RNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom. Ketiga, nRNA, molekul RNA yang menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi protein. Yang keempat, tRNA, transfer tRNA menjadi tRNA yang berperan dalam membawa asam amino yang akan digabungkan membentuk protein. Kelima, asam amino, monomer penyusun suatu protein di mana asam amino ini yang akan digabungkan dari satu asam amino dengan asam amino lainnya, membentuk ikatan peptida hingga membentuk ikatan protein. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.